Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wulida Uli Azinta dengan NIM 12074. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu daun kemangi serta senyawa metabolit sekunder apa saja yang ada di dalamnya dan bagaimana bioaktivitas dari daun kemangi. Selamat menyaksikan. Kemangi atau yang juga dikenal sebagai sayin basil adalah tumbuhan yang daunnya biasa dimakan sebagai lalap. Kemangi ini memiliki nama latin Ocynum basilicum L dengan famili Lamiaceae dan subfamili Nepetoideae. Kemangi ini memiliki tubuh tegak dengan cabang yang banyak, berbentuk perdu yang tingginya dapat mencapai 100 cm, bunganya tersusun di tandan yang tegak, daunnya panjang, tegak, berbentuk taji atau bulat telur. Biasanya berwarna hijau muda dan berbau harum. Ujung daun bisa tumpul atau bisa juga tajam, panjangnya mencapai 5 cm. Aromanya yang khas, tak heran daun ini banyak digunakan di bidang kuliner. Misalnya sebagai lalapan, daun kemangi biasanya dimakan bersama irisan mentimun dan sambal untuk menemani ayam atau ikan goreng. Selain sebagai lalapan, kemangi sering digunakan untuk memberikan cita rasa segar pada hidangan. Kemangi mengandung senyawa metabolit sekunder, di mana senyawa metabolit sekunder ini akan berbeda-beda pada setiap tanaman kemangi yang ditemukan. Hal tersebut bergantung pada beberapa faktor, di antaranya faktor lingkungan seperti faktor geografis, suhu, iklim, dan cuaca. Selanjutnya ada faktor sumber nutrisi, lalu faktor durasi kultur, dan juga cara panen yang berbeda-beda akan mempengaruhi senyawa metabolit sekunder pada suatu tanaman. Berdasarkan jurnal, kandungan senyawa metabolit sekunder pada daun kemangi ini diantaranya ada golongan senyawa terpenoid, alkaloid, saponin, flavonoid, steroid, tanin, dan juga senyawa fenol. Adapun yang pertama, senyawa terpen dengan kelompok senyawa fenilpropanoid, terdapat 4 senyawa, yaitu senyawa metilsinamat, yang kedua senyawa metil-eugenol, yang ketiga senyawa eugenol, dan yang keempat senyawa estagrol. Senyawa kelompok yang kedua yaitu monoterpen teroksigenasi. Di sini ada 2 senyawa monoterpen teroksigenasi yang teridentifikasi menurut jurnal. Yang pertama ada senyawa linalol dan yang kedua ada senyawa 1,8 sineol. Kemudian senyawa kelompok terpen yang ketiga ada hidrokarbon sesquiterpen, di mana yang teridentifikasi ada 2 senyawa hidrokarbon sesquiterpen, yaitu yang pertama senyawa alpha bergamoten dan yang kedua germakren D. Kelompok senyawa terpen yang selanjutnya kelompok senyawa hidrokarbon monoterpen, di mana yang teridentifikasi ada 1 senyawa saja, yaitu senyawa beta-pinen. Selanjutnya, senyawa fenolik yang terkandung berdasarkan jurnal. Yang pertama ada senyawa asam fenolik, di mana terdapat senyawa rosmarinic acid, yang kedua syringic acid, yang ketiga phenylic acid, yang keempat coumaric acid, yang kelima caffeic acid. Kemudian senyawa fenolik yang kedua yang teridentifikasi ada flavonol, di mana senyawanya yaitu Ki3O-galaktosida atau quercetin 3O-galaktosida, selanjutnya quercetin 3O-glukosida, dan yang ketiga ada kaempferol 3O-glukosida. Senyawa fenolik yang terakhir dengan jenis senyawa flavonoid flavan 3-ol, dengan senyawa yang teridentifikasi ada senyawa katekin. Spesies Ocynum ini ternyata dikenal sebagai ratu tumbuhan karena spesies ini atau tanaman kemangi ini memiliki banyak potensi obat dan juga banyak potensi terapinya. Berdasarkan kandungan senyawa metabolit sekunder yang dijelaskan tadi, kemangi memiliki bioaktivitas diantaranya antioksidan.
Antioksidan ini akan melawan oxidative stress, di mana oxidative stress terjadi ketika produksi radikal bebas melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Nantinya antioksidan akan membantu menetralkan radikal bebas, kemudian mencegah kerusakan sel dan DNA yang dapat diakibatkan oleh oxidative stress. Kemudian antioksidan ini akan mendukung kesehatan sel dan mencegah penyakit yang terkait dengan kerusakan oksidatif seperti kanker dan penyakit jantung. Yang kedua, antioksidan berfungsi sebagai perlindungan terhadap sistem kekebalan tubuh, di mana sistem kekebalan tubuh melibatkan sejumlah reaksi biokimia yang dapat menghasilkan radikal bebas selama melawan infeksi. Antioksidan ini akan membantu melindungi sel-sel sistem kekebalan tubuh dari kerusakan yang mungkin terjadi selama respon kekebalan tubuh terhadap patogen, dan antioksidan ini akan mendukung efisiensi sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, antioksidan dapat mencegah penuaan dini, di mana penuaan dini ini seringkali terkait dengan kerusakan sel dan kolagen yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, antioksidannya akan membantu menjaga kekenyalan kulit dan mencegah penuaan dini dengan melindungi sel-sel kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Yang terakhir, antioksidan dapat mendukung kesehatan radiovaskular, di mana radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan menyebabkan aterosklerosis. Nantinya si antioksidan dapat membantu melindungi dinding pembuluh darah dari oxidative stress, kemudian mencegah terbentuknya plak aterosklerotik dan mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. Bioaktivitas yang kedua yaitu sebagai antimikroba. Ternyata berdasarkan jurnal, daun kemangi ini dapat menjadi antibakteri dengan terhadap penghambatan bakteri Staphylococcus aureus dan juga C. albicans, di mana antimikroba ini merujuk pada kemampuan suatu senyawa untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri. Jadi, senyawa antimikrobanya nanti dapat mengganggu dinding sel bakteri, menghambat sintesis protein atau merusak membran sel bakteri sehingga mencegah pertumbuhan atau menyebabkan kematian bakteri. Jadi, untuk mekanisme kerja antibakteri dari senyawa metabolit sekunder pada daun kemangi ini, yang pertama flavonoid dengan membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler yang dapat merusak membran sitoplasma bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Alkaloid memiliki mekanisme kerja dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian. Mekanisme kerja senyawa saponin dengan cara mengganggu stabilitas membran sel yang mengakibatkan kerusakan membran dan menyebabkan keluarnya komponen penting dalam sel bakteri. Dan tanin akan membentuk senyawa kompleks polisakarida di dinding sel bakteri. Bioaktivitas yang ketiga yaitu fungsi antiinflamasi. Antiinflamasi ini merujuk pada kemampuan suatu senyawa atau zat untuk mengurangi atau menghambat proses inflamasi dalam tubuh, contohnya oleh senyawa flavonoid dan terpenoid. Senyawa antiinflamasi ini dapat menghambat aktivitas enzim atau jalur inflamasi tertentu, kemudian dapat mengurangi produksi mediator peradangan dan juga akan meredakan respon peradangan. Bioaktivitas yang terakhir yaitu antidiabetes. Antidiabetes ini merujuk pada kemampuan suatu senyawa untuk mengatur kadar gula darah dan mempengaruhi metabolisme glukosa dalam tubuh. Contohnya oleh senyawa metabolit alkaloid, flavonoid, dan juga polifenol. Cara kerjanya, senyawa antidiabetes dapat meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam pemecahan karbohidrat atau merangsang produksi insulin sehingga dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi itulah kandungan dan manfaat dari daun kemangi. Mari tambahkan sentuhan segar kemangi ini dalam hidup kita. Kalau masih ada tanaman herbal, kenapa enggak? Semoga tayangan ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.